warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, adik-adik serta anak-anak kita yang tercinta yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat-nikmatnya yaitu kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Dan insyaallah kalau memang nantinya setelah sholat zuhur butuh ada tanya jawab waktu yang agak luang, insyaallah nanti kita sediakan. Karena pada Allah pada khusus hari ini alhamdulillah kita insyaallah akan meluangkan waktu betul untuk teman-teman para ikhwan dan akhwat kita di saudara-saudara kita di sini sekalian. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan, kita bacakan kepada Nabi kita yang mulia, yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebagaimana yang kita tahu, insyaallah Sya'ban kemudian Ramadan. Tak lama lagi. Kalau perkiraan tanggalnya, dalam perkiraan tanggalnya insyaallah 24 April. Tetapi nanti keputusan mutlaknya kita insyaallah akan mulai berpuasa yaitu pada tanggal yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang isbat dan diumumkan resmi oleh Menteri Agama. Wajib setiap muslim, khususnya kaum muslimin di Indonesia, untuk mengawali Ramadannya melalui hasil keputusan sidang isbat yang diinformasikan langsung nantinya, pada biasanya itu diinformasikan langsung oleh Bapak Menteri Agama kita. Itulah nanti dimana kita awal Ramadan, insyaallah. Tak lama lagi. Kalau perkiraan, dalam perkiraannya 24 April. Maka para ikhwan dan akhwat, tentu kita bulan Ramadan ini kan setahun sekali. Jadi sangat jarang dijumpai. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita yang Ramadan tahun lalu dia ada, kemudian sebelum Ramadan datang dia sudah tidak ada lagi. Gugur darinya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah yang maha luas di bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah waktu yang
sangat berharga. Kita mohon maaf kalau kita analogikan dalam kehidupan dunia, orang punya warung, orang punya toko. Penjualan sehari kotor 10 juta. Untung bersih katakanlah 5 juta, setengah keuntungannya. Itu mau ditinggalin sehari saja tidak mau. Kenapa? Besar kerugian. 5 juta. Ada yang sanggup meninggalkan uang 5 juta sehari? Tidak. Ini Ramadan nilainya bukan 5 juta. Kalau dengan dunia tidak teringat. Kenapa? Di dalamnya rahmat dan ampunan Allah. Dan datangnya setahun sekali, tidak setiap hari. Jadi mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita berharap agar nantinya Ramadan kita memiliki kesiapan iman, kesiapan diri untuk menghadapi Ramadan tersebut, sehingga kita memohon kepada Allah kesempurnaan pahala Ramadan, kesempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kita mengharapkan curahan limpahan rahmat dari Allah ketika kita menjalankan bulan tersebut. Maka ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan, salah satunya adalah kita membekalkan diri kita dengan pra-Ramadan. Membekalkan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan bekal supaya kita mencapai kesempurnaan Ramadan. Maka hari ini insya Allah Ustaz akan sampaikan tausiah sebagaimana yang telah diagendakan, yaitu fikih puasa sebagai bekal Ramadan. Mudah-mudahan dengan harapan kita puasa kita menjadi sempurna di bulan Ramadan nantinya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman dan rekan-rekan semua yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, para ulama di antaranya Syekh Muhammad Husain Ya'qub di dalam kitabnya Asrarul Muhibbina fi Ramadan, rahasia para pecinta Ramadan, beliau mengatakan bahwa para sahabat 6 bulan, ini kan kita kan 2 bulan atau 11 setengah lagi kan. Kalau para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah siap-siap. Mereka sudah mempersiapkan iman untuk menyambut Ramadan. 6 bulan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Husain Ya'qub dalam kitab Asrarul Muhibbina fi Ramadan. Atau para ulama salaf, mereka mengatakan para sahabat mempersiapkan diri 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi insya Allah ini bukan suatu keterlambatan bagi kita. Persiapannya apa? Persiapannya pada umumnya. Ini pada umumnya, nanti insya Allah akan kita rincikan. Pada umumnya para sahabat dan utamanya Rasulullah SAW mempersiapkan diri dengan meningkatkan iman dan kualitas ibadah. Ini para sahabat, utamanya Rasulullah di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa sunnah rutin seperti puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena meningkatkan iman. Ini kata Syekh Muhammad Husain Ya'qub, kalau iman kita hampa, iman kita pudar, iman kita tidak kuat, kemudian datang Ramadan, maka kita akan melalui Ramadan dalam keadaan sia-sia. Makanya antum dapatkan barang ini, coba kita bercermin atau kita buka lagi lembaran kehidupan kita dahulu sebelum Ramadan dan ketika Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin barangkali ada di antara kita yang tarawihnya banyak bolong. Malam pertama tarawih, yang kedua tarawih, ketiga enggak, kelima tarawih, keenam enggak, ke-10 malam ke-10 tarawih bolong-bolong, tidak sempurna 30 malam misalnya. Misalkan ada di antara kita yang hari pertama rajin baca Quran, hari kedua rajin baca Quran, hari kelima rajin baca Quran. Nah, hari pertamanya rajin baca Quran, hari kedua rajin baca Quran, hari kelimanya rajin baca Quran.
Udah beralih, jauh beralihannya. Nah, kesia-siaan itu adalah karena tidak ada persiapan iman. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Hussein Ya'qub dalam kitab Asrarul Muhibbina fi Ramadan. Kesia-siaan itu karena tidak ada persiapan iman. Sehingga tidak ada rasa rugi. Alah, malam ini tidak sholat, besok sholat, malam ini tidak sholat. Lebih parahnya lagi, waliyadzubillah, parahnya lagi nanti khawatirnya tidak sempurna ibadah yang wajib, terutama puasa, atau bahkan tidak terlaksana. Ini musibah. Makanya butuh persiapan iman. Ini secara umumnya seperti itu, meningkatkan iman, meningkatkan ibadah. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ada bekal khusus nantinya di bulan Ramadan. Tentunya dalam rangka mengkualitaskan ibadah puasa kita, karena puasa ini kan tidak sama dengan sholat. Kalau sholat, alhamdulillah, setiap hari kita temukan sholat. 1 hari 5 kali. Itu minimal yang wajibnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum sholat-sholat yang lain. Setiap hari kita jumpai sholat. Tapi puasa ini setahun sekali. Makanya harapan kita bekali diri kita dengan ilmu fikih puasa. Mudah-mudahan puasa yang setahun sekali itu, yang cuma 29 atau 30 hari itu dalam 1 tahun, dalam 360 hari, cuma 30 hari, maka mudah-mudahan 30 hari tersebut merupakan puasa yang sempurna, yang berkualitas, yang diberikan oleh Allah limpahan rahmat dan karunia, sehingga menjadi penghapusan dosa-dosa dari Ramadan tahun ini sampai Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, fikih puasa sebagai bekal kita. Yang pertama perlu kita ketahui, ini ilmu dulu yang pernah kita pelajari, hampir setiap hari kita pelajari ilmu puasa, karena kita kan puasa dari kecil. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan wejangan-wejangan tentang puasa. Ya tidak lepas dari rukun, syarat, sunnah-sunnah dan seterusnya. Itu yang akan kita sampaikan. Pertama adalah syarat sah puasa atau rukun puasa. Rukun puasa, bahwa puasa kita dikatakan sah apabila terpenuhi rukun, yaitu 2. Pertama, niat. Niat ini penting karena kata Rasulullah SAW, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Balasan dari Allah sesuai niat. Ada orang yang lapar dan haus tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Diet. Niatnya diet. Maka lapar dan hausnya bukan ibadah. Tapi bagi ibu-ibu yang diet ini bukan larangan ya. Diet itu mubah, boleh, tidak masalah. Cuma yang kita sampaikan di sini, lapar dan hausnya bukan ibadah dan tidak ada pahala. Kenapa? Karena lapar dan hausnya berniatkan diet. Maka ketika kita menahan makan, menahan minum, menahan segala pembatal puasa, maka kita niatkan adalah untuk berpuasa. Nah, besok saya tidak makan, besok saya tidak minum, besok saya tidak berhubungan suami istri, menahan segala pembatal puasa. Kenapa? Karena puasa. Nah, dalam tuntunan dalam berniat ini, mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali ini sudah sangat lumrah ya kita dapatkan dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, di mana-mana saja, bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang berniat dengan lisan, atau misalkan ada yang berpendapat niat itu dalam hati tapi disempurnakan dengan lisan.
supaya kita tidak lupa, kan? Banyak orang yang ngomong seperti itu. Nah, maka kita katakan bahwa niat yang dilafazkan seperti yang diucapkan oleh orang-orang, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka ini merupakan terdapat padanya beberapa kesalahan yang fatal. Terdapat padanya beberapa kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan yang fatal. Yang pertama, bahwa lafaz niat yang semacam itu adalah tindakan menyelisihi puasanya Rasulullah. Ini besar sekali. Ini ancamannya, hukuman pidananya wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pidananya neraka. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menyelisihi Rasul, ibadah Rasul, Rasulullah niatnya dalam hati, kita niatnya dalam hati, kemudian dilafazkan, selisih itu, selisih, menyelisihi puasanya Rasulullah SAW. Ancamannya, pidananya, pasal An-Nisa pasal 115. Wa nuslihi jahannam, akan kami tuntun langkahnya menuju pintu neraka. Orang yang menyelisihi puasanya. Jadi kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pakai nawaitu shauma ghadin. Rasulullah tidak pakai nawaitu shauma ghadin. Barangkali kalau ada orang yang berpendapat wajib pakai nawaitu shauma ghadin, insya Allah kalau jujur pasti orang itu akan mengakui bahwa Rasulullah tidak pakai nawaitu. Kalau orang itu jujur, dan memang tidak ada datanya Rasulullah pakai nawaitu, tidak ada datanya. Dicari dimanapun saja tidak ketemu, tidak bakal ketemu, karena itu bukan ucapan Nabi. Nah, cuman kan mereka berpendapat bahwa ya boleh, tidak masalah, ini kan baik untuk kesempurnaan dan semacamnya. Itu kesalahan fatal yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, adalah tidak layak bagi orang yang tajam akalnya untuk mengkonsumsi obat sembarangan yang tidak diketahui komposisi dan rujukannya. Ini adalah tanda ketajaman seorang yang berakal. Kalau ada obat sembarangan, ya sakit kepala dikasih kapsul, tidak tahu berapa dosisnya, tidak tahu referensinya dokter siapa, tidak tahu. Orang yang berakal tidak mau minum. Maka tidak layak pula bagi orang yang beriman, yang berakal untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak tahu asal usulnya. Nah, tidak layak bagi seorang yang berakal tajam untuk mengkonsumsi obat sembarangan yang kalau dia tidak tahu itu obat apa. Begitu pula tidak layak bagi orang yang beriman, yang berakal untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak jelas asal usulnya. Coba dari ujung sampai ke ujung, siapa yang tahu lafaz nawaitu shauma ghadin itu dari mana, ucapan siapa, apa itu, asal usulnya dari mana? Coba, ada yang tahu? Ustaz sampai sekarang ini alhamdulillah belum tahu dari mana asal usul nawaitu shauma ghadin. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka tidak layak bagi orang yang beriman, yang berakal untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak tahu asal usulnya. Ini penting sekali. Kita jangankan dalam masalah ibadah, dalam masalah obat saja ngeri kita kan. Komposisinya tidak tahu itu obat apa, tidak tahunya racun. Referensinya saran siapa, dokternya siapa, tidak tahu. Ada kapsul warna biru misalkan, tidak ada merek, tidak ada dosis, tidak ada aturan pakai, tidak ada anjuran dokter. Mau minumnya? Ya kalau mau mati silakanlah. Tapi kan kita tidak mau. Maka orang yang beriman, yang berakal tidak pantas melakukan amalan yang tidak jelas. Tidak pantas. Harus. Maka amalan yang tahu asal usulnya itu amalan Nabi.
Nawaitu Shauma Qadim, coba antum tanyakan kepada orang yang membaca Nawaitu Shauma Qadim. Misalkan yang apa itu istilahnya ma'asyiral itu, yang menuntun jamaah, para jamaah besok kita puasa ya, kita baca Nawaitu Shauma Qadim. Coba tanya, Pak, itu alamat Nawaitu Shauma Qadim itu dari mana, Pak? Alamatnya dari RT berapa ya? Tidak tahu. Asal usulnya tidak tahu. Ya, maka tidak layak bagi orang yang beriman untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak jelas. Tidak layak, tidak pantas. Ini kesalahan fatal yang kedua. Kesalahan fatal yang ketiga, Nawaitu Shauma Qadim, bisa mengancam tertolaknya ibadah orang. Terancam. Bisa terancam puasanya tertolak. Antum tahu kan? Dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutawa'ah, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kita, kata Imam Ibnu Taimiyah, maknanya saya hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain, dan menyembah kepada Allah dengan benar, Muhammadur Rasulullah, dengan sesuai dengan tuntunan ibadahnya Rasulullah SAW. Itu syahadat. Itu adalah hal yang sangat fundamental bagi seorang yang beriman. Wajib ibadah dan wajib ibadahnya sesuai tuntunan. Jadi tiga kesalahan yang sangat fatal. Yang ketiga, terancam puasanya ditolak oleh Allah. Nah, tapi itu jangan diponis ya. Caranya ngomong gitu, tak diterima sholatnya tak. Kenapa? Pakai Nawaitu kalau tak. Nah, jangan. Kita tidak boleh memponis seperti itu ya. Kita bedakan ketentuan berdasarkan kaidah dengan memponis seseorang. Itu beda. Bahwa amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan maka ditolak oleh Allah. Itu kaidah. Tapi kalau kita katakan, nah itu tidak diterima tuh, puasa orang itu tidak diterima. Nah ini ponis, tidak boleh. Itu yang bisa menyebabkan gesekan sosial. Dan secara agama pun tidak boleh. Kita tidak boleh memponis. Mana tahu nanti kata Ustaz Abdul Salam, mana tahu nanti Allah rahmati dia. Kalau Allah berkenan Allah rahmati dia, lalu Allah terima. Allah akan disolak. Cuman secara hukum ditolak. Secara kaidahnya seperti itu. Nah, para ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi rukun puasa yang pertama, insya Allah hari ini agak santai kita ya, tidak kejar-kejar. Kalaupun nanti materinya sampai zuhur, kemudian setelah zuhur nanti kita adakan tanya jawab dikit. Insya Allah nanti kita santai-santai. Dan mudah-mudahan nanti diagendakan juga oleh Ustaz Mustamir kalau tidak berhalangan malam juga nanti kita coba insya Allah. Mudah-mudahan. Nah itu ya. Yang kedua rukun daripada puasa adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubiha. Menahan diri dari segala pembatal puasa. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah rukun puasa. Harus kita tahu. Jadi, ya, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala pembatal puasa. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini dua rukun puasa. Kalau kita sudah mengetahuinya, tinggal kita mengamalkannya. Ya. Kemudian baru kita beranjak kepada pembahasan yang kedua. Sudah selesai rukun daripada puasa dua. Yang kedua, tadi kan kita sudah sampaikan menahan diri dari segala pembatal puasa. Penting bagi kita untuk mengetahui pembatal puasa. Jangan sampai nanti kita puasa, lalu ketika kita berpuasa kita melakukan hal dan tindakan yang membatalkan puasa kita dan kita tidak tahu. Nah ini berakibat fatal. Atau misalkan
kita melakukan hal-hal yang boleh dibolehkan ketika berpuasa, tapi karena kita tidak tahu, kita anggap itu sudah batal. Contoh misalkan kita ke rumah sakit demam atau flu, kemudian kita di rumah sakit lalu kita disuntik misalkan, batal ini caranya. Karena kita tidak tahu, maka kita anggap itu batal, kemudian kita makan, padahal belum batal. Jadi penting kita untuk mengetahui pembatal puasa. Sebab kalau tidak, maka amalan kita bisa keliru, perbuatan kita bisa rancu. Ya, yang pertama pembatal puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, pakai sengajanya. Karena kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, "Idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa." Apabila ada orang yang berpuasa lupa makan lalu minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Kita pulang dari kerja lapar, biasanya langsung mampir ke dapur. Tidak pakai mukodimah lagi, langsung minum, langsung makan. Tidak tahunya rupanya ini Ramadan. Makannya sudah kenyang, minumnya sudah kenyang. Baru ingat, ini Ramadan. Maka insya Allah puasanya tidak batal. 2 kali sahurnya. Alhamdulillah, itu nikmat. Tapi kalau lagi makan pakai kuah pindang, pakai kuah cuko pedas-pedas, pas nak minum pedas-pedas itu pas nak minum ingat Ramadan. Nah, itu musibah. Makan deh, minumnya belum. Makannya sudah, minumnya belum. Lagi pedas-pedas lihat. Musibah. Jadi dikasih oleh Allah makan, tapi tidak dikasih oleh Allah minum. Hampir sabar. Jadi kalau lupa, kalau tidak sengaja, insya Allah puasanya diteruskan. Tapi lupanya murni. Jangan sampai nanti minum sudah 2 tegok 3 tegok, lupa Ustaz, minum lagi, lupa lagi Ustaz. Itu bukan lupa namanya. Itu dibuat-buat. Jadi lupa atau tidak sengaja, insya Allah teruskan puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua juga hadisnya dari Abu Hurairah, yaitu muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun, falaysa 'alaihi al-qadha." Barang siapa yang dikuasai oleh muntahnya sedangkan dia berpuasa, maka tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadha puasanya karena puasanya batal. Pak Ustaz, saya dalam perjalanan pusing muntah, batal atau tidak? Tidak. Pak Ustaz, saya masuk angin, muntah, batal atau tidak? Tidak, namanya tidak sengaja. Tapi kalau disengajain, tidak ada alasan, tidak ada uzur, kita sengajakan, maka ini yang menyebabkan batal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, khusus bagi para perempuan. Ini perempuan yang asli perempuannya, yaitu haid dan nifas. Karena kalau perempuannya aspal, asli tapi palsu, tidak akan haid, tidak akan nifas. Makanya besar sekali laknat Allah bagi mereka yang merubah ciptaan Allah. La'anallahul mutasyabihina bin nisa. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai, bukan transgender, menyerupai saja dilaknat oleh Allah. Apalagi yang transgender. Menyerupai saja dilaknat oleh Allah. Kalau yang transgender itu tetap dia
lanang bulan. Ngapa? Udah datang bulan. Tidak baca hamil. Jadi haid dan nifas. Seorang perempuan yang sedang berpuasa di siang hari datang bulan, maka puasanya batal. 2 menit lagi azan datang bulan, maka puasanya batal. 5 detik setelah azan, maka puasanya sah. Karena dia sudah melewati masa imsak, sudah melewati masa pembatal puasa, masa batalnya puasa, yaitu sudah melewati masa berbuka. Kalau datang bulannya setelah berbuka 2 detik, 3 detik, 4 detik, asalkan sudah melewati masa berbuka, maka puasanya dihitung sah dan tidak ada qada baginya untuk hari itu. Kecuali Pak Ustaz, saya semenit lagi berbuka, Pak Ustaz. Semenit lagi berbuka. Rupanya datang bulan. Sahkah puasanya? Tidak. Batal puasanya, batal. Ya. Perempuan yang hamil, misalkan puasa, kan perempuan hamil ini kan sikon. Ada yang puasa, ada yang tidak. Kalau yang sanggup puasa, puasa. Kalau yang tidak sanggup, jangan puasa. Misalkan hamil 8 bulan setengah. Puasa dia misalkan. Qadarullah siang Ramadannya melahirkan, maka batal puasanya secara otomatis. Baginya qada atau baginya fidyah. Sebagian ulama mengatakan qada, sebagian yang lain fidyah. Tapi yang lebih mudah itu fidyah. Sebagian yang lain ada yang mengatakan qada dan fidyah. Ini dinukil dalam kitab Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Aziz Badawi. Nah, ini yang ketiga pembatal puasa, yaitu dia qada puasanya karena puasanya batal bagi mereka yang haid ataupun nifas. Catatan bagi yang haid, perempuan yang haid puasanya diganti di hari yang lain, sholatnya tidak. 7 hari masa haid, maka 7 hari diganti puasanya di hari yang lain. Ada puasa, ada sholatnya tidak diganti, tidak ada qada pada puasa. Tidak ada qada pada puasa. Pak Ustaz, dulu saya tidak pernah sholat, baru beberapa tahun ini saya bertaubat. Bagaimana sholat saya yang dahulu-dahulunya diampuni oleh Allah? Dengan taubat kita, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Dengan taubat kita terampuni oleh Allah. Dan tidak ada dalilnya untuk kita diperintahkan untuk mengqadha salat. Tidak ada. Sebagaimana ustaz-ustaz umum mengatakan, ini mulai salat sekarang umurnya berapa? 30 tahun. Mulai salat umur berapa? 20 tahun. Nah, itu dari umur 14 sampai umur 20 itu diqadha. Ya qadha bagaimana? Ini tidak ada dalilnya. Sering itu disampaikan ustaz-ustaz di YouTube di mana, tidak ada dalilnya. Sholat yang luput tidak diqadha. Sholat yang dulu-dulu luput tidak diqadha. Dan ini disandarkan dalilnya oleh para ulama kepada perkataan Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, "Ya wahai Aisyah, kenapa engkau mengqadha puasamu dan tidak mengqadha sholatmu?" Maka beliau menjawab, "Seperti inilah saya diperintahkan oleh Rasulullah, mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat." Ya, cukup berkabar selesai insyaallah. Yang keempat, batal puasa laki-laki ataupun perempuan keluar mani dengan sengaja. Kalau keluar mani tidak sengaja, tidak batal. Misalkan tidur mimpi, tidak batal. Tidak batal. Teruskan puasanya, tidak masalah. Tapi mengeluarkan mani dengan sengaja, laki-laki perempuan yang belum menikah misalkan mengeluarkan paksa dan itu tidak boleh, maka baginya dosa. Baginya dosa dan puasanya batal. 1, 2, 3, 4 pembatal puasa tidak memiliki denda. Ada yang kelima. Yang kelima yaitu laki-laki dan perempuan yang berhubungan badan. Suami istri yang berhubungan badan yang kelima di bulan Ramadan, di siang Ramadan. Kalau di malamnya tidak masalah. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan bagi kalian untuk menyetubuhi perempuan kalian, menyetubuhi berhubungan badan dengan istri di malam Ramadan. Hunna libasul lakum,
mereka adalah pakaian bagi kalian. Kalian adalah pakaian bagi mereka. Boleh berhubungan badan suami istri di malam Ramadan. Ini menunjukkan bahwa syariat terdahulu tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa syariat terdahulu siang Ramadan, malam Ramadan tidak boleh. 30 hari puasa betul. Ya. Tapi kalau di malamnya sekarang ini sudah boleh. Uhilla lakum lailatul siyam. Tapi kalau di siang Ramadan suami istri yang berhubungan badan maka batal puasanya plus bayar denda. Bayar denda. Ada dendanya. Ini berdasarkan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, hadisnya dari Abu Hurairah. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, kata Abu Hurairah, "Ija'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Kemudian datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya celaka." Faqala mana? Kemudian Rasulullah bertanya, "Ada apa?" Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Saya berhubungan dengan istri saya di siang Ramadan. Saya berpuasa. Rasulullah itu orangnya solutif. Bagus sekali. Indah akhlak Rasulullah. Dikasih oleh Rasulullah solusi. Dikasih oleh Rasulullah solusi. Berhubungan badan dengan istri, iya. Bayar denda. Apa kata Rasulullah SAW? Hal tajidu ruqobatan tu'tiquha. Kalau begitu, apakah engkau punya seorang budak untuk dimerdekakan sebagai denda, bayaran denda daripada perbuatanmu itu? Faqala la. Maka orang tersebut menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Solutif. Rasulullah kasih solusi. Ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Berhubungan badan di siang Ramadan. Oh, bayar denda aja. Nah, solusi. Tidak Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah saya celaka. Ada apa? Berhubungan badan dengan istri saya di siang Ramadan. Iya, celakonya kau tuh. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Paham? Paham ya bahasa itu? Ustaz tidak bisa bahasa kayu. Insya Allah nanti khusus lah ya. Insya Allah nanti khusus bahasa kayu. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Hal tajidu ruqobatan tu'tiquha. Apakah engkau punya seorang budak untuk dimerdekakan? Faqala la. Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Faqala la. Maka orang tersebut, ya Rasulullah tidak sanggup. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu harus mutataliyah, berkesinambungan. Kalau 2 bulan itu 60 hari misalkan, maka hari ke-59 batal, restart lagi dari awal. Sanggup? Tidak sanggup ya Rasulullah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Hal tajidu it'ama sittina miskina. Kalau begitu sanggupkah engkau memberi makan 60 fakir miskin? Faqala la. Tidak ya Rasul. Sudah. Akhirnya Rasulullah pulang mengambil sekantung kurma dan didatangi lagi oleh Rasulullah laki-laki tersebut. Nah ini, mana laki-laki tadi? Ini. Ambil kurma ini, Rasulullah ngasih bantuan supaya orang itu bayar denda. Ini. Ambil kurma ini supaya engkau bisa bayar dendanya. Maksudnya seperti itu, dalam maknanya seperti itu. Sedekahkan kepada fakir miskin. Fatasaddaq bih, khudha fatasaddaq bih. Ambillah kemudian bersedekahlah dengan itu. Maka laki-laki tersebut menjawab, "A'ala afqaru minni ya Rasulullah." Ya Rasul, apakah ini akan saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Iya. Ya Rasulullah, dari timur sampai barat tidak ada yang lebih miskin daripada keluarga saya, ya Rasul. Nah, ini akhirnya Rasulullah tertawa sampai gigi istrinya kelihatan. Ini sudah melakukan pelanggaran, bayar denda pajak, ya. Giliran disuruh sedekah, rukun dia itulah yang berhak menerima sedekahnya. Rasulullah terima, akhirnya sudah ambil
bawa pulang sedekahkan kepada keluarga. Enak kalau ketemu Rasulullah itu lemah, karena Rasulullah itu penyayang, Raufur Rahim, bersifat sayang kepada kaum muslimin, kepada sahabat beliau sayang betul. Ya, masya Allah. Kalau Rasulullah masih hidup, kita curhat sama Rasulullah itu masya Allah, enak sekali. Ini kalau kita curhat sama Ustaz, ngapa? Ini Ustaz, itulah kau itulah yang salah. Nah ini lemah kan. Nah teman-teman dan rekan semuanya yang mudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah 5 pembatal puasa supaya kita mengetahuinya. Kemudian berikutnya, ya sudah selesai pembatal puasanya. Ada juga yang termasuk penting untuk kita ketahui. Kalau tidak tahu nanti khawatirnya dipahami sebagai pembatal puasa. Nah, perkara-perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. Boleh. Kalau mau silakan, kalau tidak mau juga silakan. Apa itu? Ada beberapa. Pertama, boleh gosok gigi di siang hari. Atau ketika berwudu, kapan saja. Kan dulu pernah kita dengar pemahaman bapak-bapak kita dulu kan. Kalau nggak gosok gigi subuh itulah. Kalau siang kita boleh lagi batal gosok. Ya kan? Pernah kita dengar dulu kayak gitu kan? Nah, itu tidak benar. Bahwa bersiwak, gosok gigi adalah perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Kapan saja gosok gigi silakan. Jangan, tapi kata orang Palembang itu jangan teman-teman dino. Oke. Tak apa tak gosok gigi dengan gosok gigi. Mana tahu lagi kita gosok Ustaz. Mana tahu kita minum. Laju lepas ininya kan, apa namanya, hausnya. Nah ini tidak boleh ya. Jadi gosok gigi boleh, Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalaulah tidak karena untuk menyulitkan, kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, maka aku perintahkan bagi mereka untuk senantiasa menggosok gigi. Yang kedua, boleh keramas atau mandi ketika panas atau ketika kering atau ketika kehausan, boleh mandi. Karena Rasulullah SAW beliau dulu pernah melakukan safar, kepanasan. Yang lain pada membatalkan puasa boleh, tetapi beliau mengambil air kemudian yasubbul ma' ala ra'sih. Beliau menyiramkan air ke kepalanya sehingga beliau segar lagi, dan itu berfaedah. Kita misalkan lagi di mana gitu kan, kepanasan, kehausan, mandi supaya lebih segar lagi, insya Allah boleh. Dan itu insya Allah berfaedah. Kenapa? Perbuatan Nabi. Saya bersumpah atas nama Allah, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Nabi SAW kecuali pasti ada nilai manfaatnya, baik akhirat ataupun dunia. Saya bersumpah atas nama Allah. Karena apa? Ini perbuatan orang yang dititipkan oleh Allah kepadanya, wahyu. Sekarang virus corona berubah, dianjurkan sering cuci tangan. Itu sudah didahului oleh Rasulullah SAW. Nilai manfaatnya dunia, nilai manfaat dunia pasti. Seluruh perbuatan Nabi pasti bernilai manfaat. Apa saja? Ya, pasti. Itu adalah keyakinan yang mutlak. Itu harga mati. Pasti yang itu. Antum minum apa? Minuman. Teh. Tiba-tiba ada lalat nyemplung. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, kalau ada lalat maka celupkan. Karena salah satu di antara keduanya racun dan salah satu di antara yang lain adalah penawar. Celupkan kemudian minum. Ada yang ragu? Jijik Pak Ustaz? Nah ini mutaba'ah terhadap sunnah Rasulnya belum kuat ya. Ustaz alhamdulillah memang secara pribadi jijik, tapi kita kan beriman kepada hadis. Celupkan, buang, minum. Rasulullah yang jadi. Dan alhamdulillah kalau dulu para sahabat modalnya cuma modal yakin.
Dengan hadis Nabi cuma modal yakin, iman kepada Allah. Kalau kita sekarang ini bisa didukung dengan labor, tes labor sudah antum buka aja di Google, saya minuman yang terkontaminasi oleh lalat. Itu riset medisnya ratusan. Masih tidak beriman. Ini mohon maaf ya, tidak layak. Sudahlah ada hadis nabinya, kemudian ada riset medisnya, riset ilmiahnya secara medis. Masih tidak yakin, nah itu mohon maaf, kurang layak nih. Alhamdulillah kita sudah didukung. Dulu para sahabat labor dari mana? Cuma modal iman saja kepada Allah. Celupkan. Nah, jadi ketika kita kepanasan, kehausan, mandi, insya Allah ringan puasanya. Insya Allah, karena itu perbuatan Nabi SAW. Itu dibolehkan. Ya. Kemudian dibolehkan pula untuk menggunakan tetesan mata atau bercelak. Ini berdasarkan pendapat ulama dari kalangan tabi'in yaitu Hasan al-Basri. Boleh menggunakan tetesan mata dan itu tidak membatalkan. Lalu menggunakan celak mata, ini dibolehkan. Boleh ya. Kemudian yang keempat, dibolehkan memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh selain jalur makanan dan minuman dan selain jalur infus, karena infus itu dihitung makan. Sama dengan makan. Infus itu nutrisi, pengenyang. Suntian boleh. Ada misalkan kita telinga kita sakit, kemudian kita masukkan cairan obat, boleh, nggak batal. Ustaz pernah dengar ceramah di YouTube, ceramah Ustaz umum, katanya kalau ngupil batal puasanya. Kalau bersihkan kuping pakai katon bat, batal puasanya. Karena ini, karena itu, karena ini, alasan-alasan akal semua. Tidak batal, kecuali yang dimasukkan itu adalah nutrisi seperti infus, itu batal. Ya. Kemudian yang dibolehkan pula untuk mencicipkan makanan selama tidak ditelan. Ya, ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, la ba'sa an yadukal khal aw syai'a ma lam yadkhul khalqahu wa huwa sha'im. Boleh mencicipi cuka dan makanan selama tidak masuk ke tenggorokan. Ya, ini dibolehkan. Pak Ustaz, saya nyicip makanan boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi sepiring Pak Ustaz, bukan nyicip namanya. Kalau sepiring bukan nyicip lagi, makan namanya. Ya, nyicip itu artinya ditaruh di ujung lidah, asin pedasnya kita tahu, kemudian kita buang. Jangan sampai diteguk. Ya. Kemudian yang keenam dibolehkan donor darah atau berbekam. Ini sebenarnya 6 dan 7 tapi Ustaz gabung saja. Boleh donor darah atau berbekam. Karena Rasulullah dulu pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ibnu Abbas mengatakan ihtajama Nabi wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Cuma makruh apabila mendatangkan kelemahan. Karena donor darahnya banyak, karena berbekamnya banyak, kemudian pusing kepala, lemah, itu makruh. Tapi tetap puasanya tidak batal. Donor darah tidak batal, berbekam tidak batal, tetapi bisa melemahkan, maka makruh, hukumnya makruh. Intinya boleh ya. Kemudian yang ketujuh, boleh kumur-kumur ketika berwudu. Wa ma yaqul istinshaq illa an takuna sha'ima. Sungguh-sungguh dalam berwudu kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi boleh kumur-kumur. Pak Ustaz, boleh enggak kumur-kumur? Boleh. Tapi pakai kuah pindang Pak Ustaz. Nah, enggak boleh. Kalau kumur-kumurnya pakai kuah pindang enggak boleh. Karena itu bukan kumur-kumur namanya. Nak ngakali namanya. Kumur-kumur pakai kuah pindang. Tambah kalau pindang sekayu enggak tahan kita ya. Masya Allah kalau pindang sekayu. Di Palembang banyak jual pindang sekayu. Masya Allah. Jadi kumur-kumur dibolehkan ya. Kemudian berikutnya yang ke-8 ya, adalah boleh bercumbu atau mencium istri selama sanggup menahan. Ini berdasarkan perkataan Aisyah
semoga Allah meridai beliau. Aisyah, istri tercintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im. Walakinahu kana amlakakum li'irbih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbui istrinya ketika berpuasa. Karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsu. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling pandai dalam mengontrol emosi diri. Pintar beliau. Luar biasa. Karena orang yang dirahmati Allah. Orang yang dirahmati Allah. Luar biasa. Pernah Rasulullah dulu memberikan nasihat kepada seorang perempuan nangis di pinggir kuburan. Ittaqillaha wasbiri. Sabarlah, bertakwalah dan bersabarlah. Apa kata perempuan tersebut? Ini Rasulullah ya, manusia yang paling dimuliakan Allah, utusan Allah. Apa kata perempuan tersebut? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu pergi dari sini karena kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kamu tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa kepada diriku. Kamu nyahlah dari sini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tersenyum, kemudian beliau berlalu. Coba bayangkan. Rasulullah tersenyum, kemudian beliau berlalu. Rasulullah adalah orang yang paling kuat mengontrol diri. Kemudian juga beliau paling kuat mengontrol hawa nafsu. Nah, jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah sekalian yang benar-benar dimuliakan Allah. Kemudian yang kesembilan, boleh mendapatkan waktu subuh dalam keadaan junub. Boleh. Jangan sampai nanti antum junub di waktu subuh lalu antum tidak puasa. Karena ini berdasarkan perkataan Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi. Ummu Salamah mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum." Rasulullah pernah dapat waktu subuh, beliau junub, beliau mandi, beliau sholat, lalu beliau puasa. Nah, boleh. Pak Ustaz, saya pemuda atau saya pemudi, puasa tidur siang, kailulah, tidur siang, mimpi, batalkah puasa? Tidak, lanjutkan puasa. Jadi junub dalam keadaan mendapatkan subuh, maka boleh, tidak membatalkan puasanya, tidak mengurangi pahala puasanya, cuma luput darinya makan sahur. Misalkan kita setelah isya, setelah tarawih pulang rumah bersedekah terhadap istri, kemudian kita langsung tidur, bangunnya pas azan subuh, maka teruskan puasanya. Mandi dulu, kemudian sholat, kemudian teruskan puasanya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang dibolehkan ketika kita berpuasa, ya. Kemudian ada juga perkara-perkara yang kita dianjurkan ketika kita berpuasa. Kalau tadi kan dibolehkan, kan? Hal-hal yang dibolehkan. Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan bagi orang yang sedang berpuasa? Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa? Tujuannya apa? Supaya amalan puasanya sempurna. Tujuannya apa? Supaya amalan puasanya sempurna. Yang pertama, dianjurkan bagi mereka yang hendak berpuasa untuk makan sahur, walaupun seteguk air minum. Karena Rasulullah bersabda, hadis yang datangnya dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi dianjurkan makan sahur, dianjurkan sedapat mungkin kita makan sahur. Tapi kalau tidak makan sahur, maka puasanya sah. Jangan sampai nanti, Pak Ustadz, saya hari ini tidak puasa. Kenapa? Tak makan sahur, Pak Ustadz. Nah, ini tidak boleh. Walaupun tidak makan sahur, tetap puasa. Kenapa? Karena sahur perkara yang dianjurkan, bukan perkara pokok dalam puasa. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pahala puasa. Yang kedua, dianjurkan bagi orang yang berpuasa
berdoa ketika akan berbuka. Ini dianjurkan, amalan yang dianjurkan. Kenapa? Nah, ini ya. Karena doa orang yang berpuasa yang ketika akan berbuka tidak ditolak oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Salatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Al-imamul adil. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatif hina yuftir. Orang yang akan berpuasa, orang yang berpuasa yang akan berbuka. Orang yang berpuasa yang akan berbuka. Maka orang ini insya Allah doanya mustajab. Karena sebab-sebab ijabah doa itu banyak. Ada karena amalan, ada karena waktu, ada karena tempat. Multazam, berdoa di multazam ini sebab ijabahnya doa. Ada karena waktu sepertiga malam, ada karena amalan, puasa. Ya, jadi dianjurkan berpuasa ketika akan, dianjurkan berdoa ketika akan berbuka. Kemudian doa yang ketiga yang dijabah oleh Allah adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Maka Ustaz berpesan di sini, khususnya teman-teman di Sekayu, coba kita doakan kaum muslimin, khususnya masyarakat di Sekayu, kita doakan dapat hidayah, kita doakan dapat rahmat, para pemimpinnya, rakyatnya, kita doakan, senantiasa doakan kebaikan, doa utamanya doa hidayah. Karena barangkali mudah-mudahan kita dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kan tudingan terhadap amalan-amalan kita, tentang apa yang kita pahami, itu adalah satu bentuk kezaliman. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kaum muslimin khususnya di kota Sekayu dan sekitarnya diberikan oleh Allah hidayah serta rahmat dan taufik. Mudah-mudahan itu oleh. Karena lambat laun pasti kebenaran itu pasti akan tersebar. Walaupun ditutup-tutupi, walaupun dihalang-halangi, pasti kebenaran itu pasti akan tersebar. Allah berfirman, laqad jaa idza jaa ayatnya berbunyi, Ustaz lupa ya. Ketika datang kebenaran, idza jaa al-haqqu, ketika datang kebenaran, maka akan luputlah kebatilan. Ada yang hafal ayat ini? Mohon maaf, Ustaz lupa saya. Ketika datang kebenaran, maka akan luputlah kebatilan, akan menyingkir kebatilan. Maka kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin khususnya di kota Sekayu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, hidayah atau taufik. Kira-kira seperti itu ya. Da'watul mazlum. Kemudian berikutnya dianjurkan bagi kita yang berpuasa untuk segera berbuka ketika azan batalkan puasa. Ketika azan, ayatnya tadi laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ustaz lupa. Telah datang, sungguh telah datang kebenaran dan pergilah kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan binasa. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi dianjurkan kita membaca doa menyegerakan berbuka. Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitrah. Bahwa manusia itu berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Dianjurkan berbuka. Kemudian berikutnya dianjurkan ketika kita berbuka membaca doa yang hadis berdasarkan hadis yang sahih dari Ibnu Umar. Doa ketika berbuka. Apa doanya? Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ada doa yang selama ini kita baca hadisnya dhaif. Menurut Syekh Albani hadisnya dhaif. Nawaitu lagi ya.
Allahumma laka sumtu ya. Wa bika amantu. Kenapa tidak nama itu? Nama itu al-ufqira, misalkan sengaja kemudian untuk membatalkan puasa. Kenapa tidak pakai nama itu? Karena itu karangan-karangan orang. Allahumma laka sumtu. Jadi doanya dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Yang terakhir, ini di antaranya yang terakhir dianjurkan jenis makanan pembatal puasa kita itu adalah sama dengan Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan pembatal puasa Rasulullah 3. Pertama, rutab, kurma basah. Kedua, kalau tidak, tamar, kurma kering. Yang ketiga, kalau tidak, minuman yang manis-manis, jus atau kopi atau teh atau apa saja, minuman yang manis-manis. Nah, inilah beberapa perkara yang perlu kita ketahui di dalam puasa. Rukun puasa, perkara yang dibolehkan ketika berpuasa, kemudian perkara-perkara yang dianjurkan bagi kita ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz seputar gigi puasa dan mudah kita secara sebenarnya kemudian bisa mengamalkannya dalam usaha yang tidak. Bapak Ibu hadirin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi ikhwan khususnya apa. Silakan pertanyaannya ditulis di kertas dengan berbuat kami. Ya ikhwan, jika tidak sempat untuk menulis dengan di kertas, silakan bertanya langsung. Jadi itu kami tunggu pertanyaannya. Ustaz, saya akan memulai pertanyaan. Kemudian Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah yang barokah. Ustaz tadi menyampaikan seputar denda bagi orang yang melakukan pelanggaran pada bulan puasa, terutama hubungan suami istri atau upaya fidyah. Terkait dengan fidyah atau denda itu, memberi makan orang miskin itu, porsi makannya itu setahu saya ada yang anak itu berpikir apakah makan, namanya makan itu kalau saya 3 kali saya apakah memberi makan orang miskin itu satu orang itu sebanyak 3 kali sehari atau cukup 1 kali? Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, porsi makan 60 fakir miskin, di mana Rasulullah bersabda, hal tajidu it'ama sittina miskina. Apakah kau sanggup memberi makan kepada 60 fakir miskin? Tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pulang ke rumahnya mengambil sekantung kurma untuk dibagikan kepada 60 fakir miskin. Maka kalau kita lihat dari perbuatan Nabi SAW seperti itu adalah sekali kasih saja untuk porsi makanan untuk 60 fakir miskin. Boleh jadi makanan besar seperti nasi dan lauk pauk atau bubur atau yang semisal dengan itu. Intinya memberikan makan kepada fakir miskin. Bubur kacang hijau misalkan atau apa saja yang kira-kira makanan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam. Berpikir ya 60 kali berapa ribu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada orang yang utama setelah sholat duha dan sholat witir? Ya. Untuk setelah sholat duha, itu tidak ada doa khusus yang dianjurkan setelah sholat duha. Tidak ada
doa khusus yang dianjurkan setelah sholat duha. Yang selama ini kita baca kalau Allahumma inna hadza duha adalah doa Engkau ya Allah, turunkan rezeki kalau dari atas, turunkan ke bawah, kalau di dalam keluarkan, kalau jauh dekatkan. Maka ini adalah doa yang tidak ada asal usulnya, doa yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Adapun doa setelah witir, ada di antaranya Subuhul Qudus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Ini adalah salah satu di antara lafaz yang diucapkan. Cuman sempurnanya Ustaz tidak hafal. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat lagi. Allahu a'lam. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum seorang wanita yang memakai make-up anti air, di mana make-up itu tidak akan luntur jika terkena air? Apakah wudu dan sholatnya tetap sah? Ya, bisa bukan. Jadi jelas ya, make-up anti air. Artinya make-up yang menghalangi antara tersentuhnya kulit dengan air. Sedangkan syarat sah wudu, pertama niat, kedua baca bismillah menurut Syekh Albani, yang ketiga membasuh anggota wudu secara menyeluruh. Apabila ada anggota wudu yang terhalangi oleh air, maka secara mutlak wudunya tidak sah. Secara mutlak Ustaz katakan wudunya tidak sah. Ya. Jadi make-upnya harus dilepaskan. Dan hukum perempuan yang memakai make-up dianjurkan ketika berhadapan dengan suaminya, ketika berada di dalam rumah, atau ketika akan menyambut suaminya, itu dianjurkan. Adapun memakai make-up, memakai untuk untuk kecantikan lah. Ustaz tidak ngerti juga istilahnya apa ya. Make up, lipstick, segala macam. Itu untuk orang lain tidak boleh. Keluar rumah tidak boleh. Itu adalah khusus bagi para suami. Kalau di luar rumah tidak lagi boleh bersolek. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Tidak boleh perempuan itu bersolek seperti perempuan jahiliyah. Yaitu apa? Bersolek ala jahiliyah, melakukan segala tindakan yang menarik perhatian bagi laki-laki, dan dia keluar rumah. Kalau untuk suaminya boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Sholat wanita di rumah lebih utama. Lalu bagaimana ketika bulan Ramadan? Lebih utamakah sholat di rumah atau bagaimana di masjid? Bagaimana pertanyaannya? Sholat wanita lebih utama di rumah. Lalu bagaimanakah ketika bulan Ramadan? Ya. Lebih utamakah sholat di rumah atau berjamaah di masjid? Ya. Ya. Rasulullah mengatakan buyutuhunna khairul lahun. Rumah bagi perempuan itu lebih baik bagi mereka daripada masjid ketika akan melaksanakan sholat. Maka tetap tidak berubah mau Ramadan atau di luar Ramadan, perempuan maka di rumah itu lebih utama. Di rumah lebih utama. Kecuali misalkan ke masjid dalam rangka misalkan sholat dan menghadiri majelis ilmu, ini lain. Ada keutamaan yang lain, yaitu apa? Keutamaan menuntut ilmu. Tapi kalau sekedar sholat, maka tidak batal keutamaan sholat di rumah, tidak batal. Cuma boleh ke masjid dengan dua syarat. Pertama, tidak mengundang fitnah. Misalkan seperti tadi bersolek atau ikhtilat. Yang kedua, mengantongi izin suami. Dengan dua syarat itu boleh perempuan sholat ke masjid. Tidak mengundang fitnah dari sisi pakaian, penampilan, ikhtilat. Kemudian ikhtilat itu campur-campur laki-laki dan perempuan. Misalkan kalau perempuannya misalkan masjidnya tempat wudhu laki-laki dan perempuan sama saja, kan ada masjid. Allah bisawab. Di sini insyaallah pasti ya, tahu Ustaz tahu ya. Kan ada masjid yang di sini untuk laki-laki, di sini untuk perempuan. Sebelah.
Itu kalau seperti itu perempuannya nggak boleh mesti nggak boleh. Kalau seandainya misalkan begitu juga tempat sholat perempuannya laki-laki dan perempuan nyampur, kan ada yang seperti itu. Ada, sehingga sholat perempuan itu tidak privasi. Ada masjid yang ketika kita masuk, ketika masuk itu langsung terlihat perempuan itu sujud semuanya. Ada masjid yang kayak gitu. Pintu gerbangnya itu ketika masuk perempuan kelihatan sujud semuanya, dari belakang kita lihat. Itu tidak boleh. Intinya perempuan boleh ke masjid mengantongi 2 syarat. Pertama, tidak mengundang fitnah. Kedua, dapat izin suami. Allahu Akbar. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa beda sholat qiyamul lail dan sholat tahajud? Kemudian berapa jumlah rakaat sholat tahajud yang lebih utama? Ya. Qiyamul lail dengan sholat tahajud, dia cuma beda istilah saja. Yang membedakannya adalah qiyamul lail umum. Qiyamul lail umum. Sholat taubat, misalkan kita sholat taubat ini dalam risalahnya Syekh Albani ada judulnya Qiyam Ramadan. Di dalam risalah tersebut Syekh Albani menyebutkan di antara kesalahan kaum muslimin adalah mereka memahami qiyamul lail dengan sholat tahajud adalah istilah yang berbeda. Ini kesalahan kaum muslimin. Padahal sholat tahajud itulah bagian daripada qiyamul lail. Sholat tarawih qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan waktunya antara setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Itu qiyamul lail. Tahajud adalah qiyamul lail. Tahajud adalah qiyamul lail. Tarawih adalah qiyamul lail. Witir adalah qiyamul lail. Makanya ada yang bertanya seperti ini, Pak Ustaz, kami sudah sholat tarawih, boleh tidak sholat tahajud sepertiga malam? Padahal tahajud dan tarawih itu adalah subuh dan fajar. 2 istilah, hakikatnya satu hakikat itu. Pak Ustaz, boleh tidak sholat tahajud? Kami sudah sholat tarawih. Sholat tarawih itulah sholat tahajud, sholat tahajud itulah sholat tarawih. Qiyamul lail dia. Kenapa dikatakan tarawih? Karena tahajudnya di bulan Ramadan. Makanya ada dalam kitab Al-Wajiz perbedaan sholat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ada perbedaan. Kalau di luar Ramadan, maka tahajudnya dianjurkan di rumah, tidak dibolehkan di masjid. Karena Rasulullah di luar Ramadan tidak pernah tahajud di masjid. Di luar Ramadan tidak pernah Rasulullah tahajudnya di masjid. Beliau tahajudnya di rumah atau sholat malamnya di rumah, kadang sendirian, kadang bersama istrinya, kadang berjamaah bersama istrinya. Bagaimana sholat tahajud berjamaah bersama istri? Ya seperti sholat tarawih kita itulah. Itunya lah. Nah, itu di luar Ramadan dianjurkan bersama istri atau sendirian, tetapi di rumah. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka dianjurkan di masjid dan berjamaah bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah 3 malam pertama. Kenapa tidak sampai akhir malam? Karena takut wajib. Jadi perbedaan sholat malam, sholat tahajud di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu di bulan Ramadan dianjurkan bersama kaum muslimin di masjid. Di masjid, sunnah muakkadah. Nah, adapun sholat tahajud dan qiyamul lail inilah satu kesatuan, beda istilahnya saja. Cuma qiyamul lail ini adalah istilah yang umum. Witir itu qiyamul lail juga. Witir tahajud sama. Witir ya tahajud, tahajud ya witir. Cuma kenapa dikatakan qiyamul lail ada yang witir, ada yang tahajud? Karena yang witir itu dikatakan witir karena ganjil. Kalau tidak ganjil, tahajud dia. Paham? Kemudian berapa rakaat qiyamul lail? Pendapat ulama salaf 2 berbeda dan bertentangan. Kalau Syekh Albani, beliau berpendapat sholat qiyamul lail itu cuma 11 rakaat, tidak lebih. Kalau lebih dari 11 bid'ah. Makanya sudah sholat
sudah sholat tarawih, tidak boleh sholat tahajud lagi. Karena kalau pendapatnya Syekh Albani 11 rakaat, kita sholat tarawih 11 rakaat, sholat tahajud berapa rakaat? Sholat tahajud kalau katakanlah 11 rakaat juga 22, bilangannya genap, tidak boleh. Ini menurut Syekh Albani, tidak boleh dari 11, 2, 3, atau di sepertiga akhir malam, sepertiga akhir menjelang subuh 4-4-3. Hadisnya dari Aisyah 4-4-3 itu sesuai tuntunan. Jangan kau tanyakan tentang kebaikannya, kata Rasulullah. Tapi itu sepertiga akhir. Kalau di awal malam tidak pernah Rasulullah mengerjakan 4-4-3. Kalau sepertiga akhir 4-4-3, khawatir nanti waktu tahajudnya luput. Nah itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ini pendapatnya Syekh Albani. Kalau Ibnu Taimiyah, beliau ini ya maklum lah, namanya fikih ya. Namanya antum silahkan pilih. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, karena Ibnu Taimiyah dengan Albani ini kan tidak sezaman. Duluan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang membatasi rakaat sholat malam menjadi 11 dan tidak lebih, bahwa dia adalah orang yang tidak paham. Ini tidak sezaman ini. Tetapi ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, karena beliau mengacu kepada dalil sholatul laili matna. Sholat malam itu 11-11, 2 rakaat. Artinya tidak ada pembatasan. Dan hadis yang dari Aisyah itu tidak didapatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua pendapat. Antum boleh pilih, mau yang 11 silakan Syekh Albani, mau yang lebih dari 11 silakan Ibnu Taimiyah. 11, 13, 15, 17, 23 boleh, 25, 27, 33 boleh. Tapi kalau kita pahami misalkan sholat taraweh atau sholat malam itu 23, ini bid'ah. Ini bid'ah karena memantapkan nominalnya jadi 23. Sedangkan Rasulullah saja kalau menurut Aisyah, hadis dari Aisyah 11. Jadi berselisih angka. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah 2 rakaat tidak terbilang, tidak dibatasi. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu. Ustaz, ketika kita bangun di waktu azan subuh, lalu kita sadar dalam keadaan junub, apakah ketika kita mandi, kemudian kita tidak lagi berwudu, lalu sahkah sholat kita? Ya, sah. Jadi bagi orang yang junub, mandi itulah wuduknya. Bagi orang yang junub, maka mandi itulah wuduknya. Jadi lalu Pak Ustaz, bagaimana kedudukan wudhu sebelum mandi? Itu adalah sunnah dalam mandi wajib. Kita kan kalau sebelum mandi wajib kan wudhu dulu kan? Wudhunya seperti kita wudhu sholat, kumur-kumur, istinsar, basuh wajah, tangan, wudhu seperti biasa. Kemudian setelah itu kita mandi. Bukan wudhu itu yang menyebabkan kita tidak berwudhu lagi setelah mandi, tidak. Tetapi mandi itulah bersucinya kita. Jadi kalau sudah mandi junub, tidak ada tuntunannya kita untuk berwudhu lagi, karena itulah bersucinya kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh berdoa pribadi setelah berdoa untuk berbuka? Kemudian yang kedua, bagaimana tips istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa seperti sholat malam dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Ya, berdoa pribadi setelah berbuka. Ya. Boleh, enggak masalah, silakan. Tapi lebih baiknya sebelum berbuka. Karena tadi sudah kita sampaikan hadisnya, salah satu la da'watuhum, 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya apa? As-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika akan berbuka. Jadi baca doa pribadi itu sebelum berbuka. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Ya Allah, rahmati hamba. Ya Allah, berdoa bro. Ya Allah, minta kepada Allah sebelum berbuka. Sudah berbuka boleh silakan, insyaallah tidak masalah. Cuma afdolnya sebelum berbuka. Itu ada pertanyaan. Ya. Kemudian bagaimana istiqomah sholat malam atau tarawih di Ramadan? Istiqomah ini, mohon maaf, benar kata para ulama, hijrah itu mudah, istiqomah itu sulit. Maka kesulitan kita untuk istiqomah pertama adalah kita berdoa
kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita berdoa. Kemudian yang kedua, upayakan dalam ibadah itu supaya tidak memberatkan adalah ibadah itu sesuai dengan kadar, sesuai dengan kadarnya. Ya, jangan kita misalkan baca Quran sehari 3 juz, sudah tuh liburnya 1 tahun. Nah ini, jadi sedikit-sedikit saja. Ramadan ini misalkan Ramadan taraweh, kalau upayakan cari yang 11 rakaat, masjid yang 11 rakaat, jangan yang 23 mabuk itu. Kalau yang 23 rakaat mabuk itu. Sebenarnya boleh nggak puasa 23 rakaat? Boleh. Kalau menurut pendapat Ibnu Taimiyah boleh. Tapi yang tidak boleh kita memantapkan angka 23-nya. Mesti 23 itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi upayakan 11 rakaat saja. Cari masjidnya 11. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Karena ringan. Tapi malam pertama langsung ketemu masjid yang 23, ya mabuk itu. Malah besoknya, sebentar, males. Kenapa? 23 rakaat. Imam lah ruku, lah sujud, kita masih tidur. Nah, tidur. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Pertanyaan Ustaz, untuk memasuki sebuah perguruan tinggi dengan biaya siswa, seseorang harus masuk dalam kategori 5 besar dari kelas 1, 2, dan 3 pada waktu SMA. Pertanyaannya, teman saya ini tidak masuk kategori itu, lalu dia mengubah data tersebut agar masuk dalam 5 besar tersebut. Apa hukumnya Ustaz? Dia bagaimana tadi? Berdoa. Dia mau masuk perguruan tinggi, Ya, supaya dari perguruan tinggi itu Ustaz harus kelas 1, 2, dan 3 itu masuk dalam 5 besar. Kemudian dia merubah data itu agar dia masuk dalam kategori itu. Dia merubah data. Ya, merubah tidak boleh, haram hukumnya karena itu penipuan. Jangankan dalam hukum agama ya, hukum negara saja itu tidak boleh. Itu pemalsuan data namanya. Itu jangankan secara agama, secara negara pun itu tidak boleh. Allah a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah menerima parcel lebaran dari seorang yang ada hubungannya kerja dengan kita akan membatalkan puasa atau bagaimana sikap kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima Parcel Ustaz. parcel itu? Parcel itu semacam kado, bisa buah-buahan, biasa makanan. Menerima parcel dari rekan kerja, dari seseorang yang ada hubungan kerja dengan kita. apakah membatalkan puasa? Apakah membatalkan puasa? Iya. Atau bagaimana sikap kita? Ya. Kalau ada hubungan kerja, misalkan bawahan kepada atasan, maka ini Dr. Erwandi Tarmizi mewanti-wanti itu tidak boleh. Bisa jadi itu masuk kepada suap, tidak boleh terima. Sikap kita dalam menolaknya. Dr. Erwandi dulu pernah beliau dalam kisah tausiah beliau, saya dulu pernah diajak makan oleh mahasiswa saya. Kemudian setelah makan, mahasiswa saya mentraktir saya. Kemudian saya katakan jangan, biarkan saya yang membayarkan. Kemudian mahasiswa saya tersebut tetap mau membayarkan. Kemudian saya ancam, kalau kamu bayar maka saya tidak akan memberikan nilai baik untuk kamu. Artinya saya ancam nilai. Kemudian mahasiswanya tidak mau. Artinya apa? Kalau itu diterima bisa terkena seperti suap menyuap lah. Wallahu a'lam bishawab. Apa membatalkan puasa? Tidak. Kalau diterima tidak batal puasanya, tapi bisa jadi batal pahala puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dihukumi dengan denda. Ya. Apakah denda tersebut juga berlaku untuk wanita? Ya, berlaku. Tetap membayar dendanya dengan memberikan fakir miskin. Tapi kalau memberikan fakir miskin 60 fakir miskin, maka itu sudah untuk suami dan istri. Itu sudah untuk suami dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
bolehkah di bulan Ramadan setelah sholat tarawih dan witir lalu tahajud setelah tidur? Jazakallah ya Pak. Tahajud setelah tidur. Ya. Ya, nah kan ini pertanyaan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sudah taraweh kemudian tahajud, boleh enggak? Pertama seperti ini, bahwa sering kita dengar bahwa tahajud itu harus tidur dulu, maka ini adalah pernyataan yang batil yang tidak ada asal usulnya. Memang kalau kita sholat tahajudnya sepertiga malam, maka harus tidur dulu memang, karena begadang itu tidak boleh dalam agama Islam. Karena mata punya hak. Kalau kita mau sholat tahajud sepertiga malam, memang harus tidur dulu. Bukan berarti bahwa tidur itu syarat sah tahajud. Tidak. Di luar Ramadan misalkan, antum mau tahajud setelah sholat isya, silakan, tidak masalah. Misalkan sudah sholat isya, kemudian rawatib ba'diyah, antum pulang ke rumah, sebelum tidur antum 11 rakaat tahajud, itu sudah boleh. Karena siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq sholat tahajudnya di awal malam sebelum tidur setelah isya. Umar bin Khattab tahajudnya sepertiga malam. Jadi tahajud itu awal malam. Nah, jadi kalau kita sudah taraweh di bulan Ramadan, taraweh itulah tahajud kita. Tapi kalau kita misalkan berpegang kepada pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah bahwa tahajud itu boleh berapa saja, mau 11, mau 13, maka silahkan nanti setelah sholat taraweh bangun sholat lagi, tidak masalah. Yang penting antum akumulasikan jumlah rakaatnya ganjil. Bahwa misalkan sholat taraweh sudah 11 rakaat bersama imam, 11 rakaat kan ganjil. Maka antum mau nambah tahajud lagi, maka pada tahajud berikutnya antum harus akumulasikan bilangannya ganjil. Jangan sampai nanti hasil akhirnya 26 rakaat akumulasinya antara tahajud dengan tarawih. Tidak boleh, harus ganjil karena sholat malam itu ganjil. Dan sholat tarawih itu sholat witir itu satu kali. La witrani fi lailah. Tidak boleh sholat witir cuma semalam sebanyak 2 kali. Intinya akumulasinya harus ganjil. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana tata cara sholat sunnah qobliyah zuhur yang 4 rakaat? Apakah dilaksanakan 2 rakaat atau langsung 4 rakaat sekali salam? Ya, jadi lebih utamanya 2 rakaat. Karena Rasulullah bersabda, "Sholatul laili matsna matsna." Sholatul laili wan nahari matsna matsna. Sholat malam, sholat siang, sholat sunnah maksudnya 2 rakaat, duha, 2 rakaat. Qobliyah, ba'diyah zuhur itu 2 rakaat. Tapi kalau dikerjakan 4 rakaat sekaligus boleh. 4 rakaat satu kali salam. Kalau 4 rakaat dia tidak ada tasyahud awal. Ya. Kalau 4 rakaat dia tidak ada tasyahud awal. 4 rakaat sekaligus kemudian salam 1 kali. Tapi lebih utamanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah memakai pakaian gamis atau gaun, pakaian berwarna orange tidak dianjurkan? Untuk laki-laki atau perempuan? Nampaknya ini pertanyaan dari perempuan Ustaz. Ya. Untuk perempuan selama pakaian itu syar'i, artinya menutup aurat sempurna, kemudian tidak transparan, kemudian tidak membentuk tubuh, kan ada dasar pakaian itu dia tertutup syar'i, tidak transparan, tapi nempel dengan tubuh, sehingga kedua tubuh itu kelihatan, maka itu tidak boleh. Jadi sifat pakaian yang tidak boleh itu membentuk tubuh, transparan, kemudian terbuka auratnya. Ada warna, maka ini adalah aulawiyah, keutamaan. Yang gelap-gelap itu diutamakan. Kalau yang terang-terang, maka insya Allah boleh, tidak masalah. Cuma lebih diutamakan yang gelap. Namun pakaian yang terang yang ada perhiasan-perhiasannya haram, termasuk zina ya, termasuk
apa menarik perhatian laki-laki. Misalkan pakaiannya warna oranye, kemudian ada motif bunganya mengkilat-kilat, seperti apalah gitu ya, seperti apa namanya, Bling-bling. hah? Bling-bling. Bling-bling. Bahasa mana ya? Bahasa sekali. Mana-mana. Seperti ada manik-manik yang ada kilatan-kilatan, kemudian perhiasan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau polos saja, artinya tidak ada perhiasan pakaiannya, warnanya oranye, tidak masalah. Cuma lebih utama warna gelap. Jadi Ustaz tidak dapatkan dalil pengharuman warna. Tidak ada. Cuma yang diharamkan pakaian itu transparan, terbuka, kemudian membentuk tubuh. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari anak muda. Assalamualaikum Ustaz. Tolong jelaskan hukum orang yang pacaran di bulan Ramadan dan hukum puasa yang diharamkan. Pacaran haram di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Karena pacaran itu kita tahu kan bapak-bapak itu menjadikan halal apa yang haram. Seperti laki-laki dan perempuan pergi berduaan, setelah dinyatakan pacaran pergi berduaan berpegangan tangan, itu kan perkara-perkara yang haram. Tapi halal setelah pacaran, maka ini tidak boleh. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati hal-hal yang bisa mengarah kepada perzinahan. Di antaranya adalah pacaran. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengkodok puasa yang bolong-bolong sedangkan tidak tahu berapa jumlah puasa yang bolong itu? Ya. Apakah boleh mengkodoknya? Jadi kalau Ramadan yang telah lalu, yang dulu-dulu, maka tidak perlu dikodok. Yang perlu dikodok adalah setelah kita bertobat kepada Allah, menjalankan agama yang benar, kemudian misalkan Ramadan yang lalu ada hutang, maka itu yang kita bayar. Yang lalu-lalu yang kita tidak tahu, taubat, selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang perempuan setelah sholat subuh berzikir, ngaji sampai menunggu terbitnya matahari dan menunggu sholat duha Di masjid. di rumahnya? Apakah pahalanya sama dengan sholat laki-laki di masjid? Ya, sangat dibolehkan dan sangat dianjurkan. Insya Allah mudah dapat pahalanya sempurna seperti yang laki-laki. Karena Allah tidak membedakan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki atau perempuan melakukan suatu amalan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan kepadanya pahala yang lebih besar dibanding kualitas amalannya. Akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih besar daripada amalan. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa kalau wanita haid harus mengkodok puasa, sedangkan tidak dianjurkan mengkodok sholat, padahal itu adalah perkara wajib dan merupakan rukun Islam? Yang pertama adalah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak mungkin mempertanyakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak mungkin mempertanyakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah, Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, kenapa engkau mengqadha puasamu dan tidak mengqadha salatmu? Maka beliau menjawab, seperti inilah kami diperintahkan oleh Rasulullah. Maka ini merupakan ketetapan syariat. Puasanya diqadha, salatnya tidak. Dan ini juga rahmat Allah, kemudahan dari Allah bagi para perempuan. Bayangkan kalau seandainya diperintahkan mengqadha, yang tidak ada perintah qadha saja bagi perempuan, masih banyak yang bolong-bolong. Apalagi kalau seandainya ada perintah qadha. Dan ini merupakan rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, ketika kita sudah mengamalkan sunnah dan amalan-amalan yang disunahkan pada saat timbul rasa segan untuk mengamalkannya,
namun di dalam hati ada perasaan rasa berdosa jika tidak kita kerjakan amalan itu. Apakah boleh kita memiliki rasa berdosa itu? Karena hakikatnya sesuatu yang sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak maka tidak berdosa. Mohon penjelasannya. Ya, ini kan namanya kan tidak ada kan ya namanya. Jadi yang bertanya ini seperti ini, masya Allah ya. Di antara seluruh pertanyaan maka ini adalah pertanyaan yang terbaik. Pertanyaan terbaik karena mudah-mudahan yang bertanya dijaga oleh Allah hatinya, karena ini adalah di antara bentuk kekuatan keimanan seseorang. Ketika ada perkara yang sunnah tetapi merasa berdosa meninggalkannya, seperti para sahabat. Para sahabat ketika datang perintah dari Allah, ketika datang perintah dari Rasulullah, maka para sahabat tidak mempertanyakan, ya Rasulullah ini wajib atau dianjurkan, ini wajib atau ditekankan, ini sunnah muakkadah atau sunnah, ini wajib atau bagaimana, ini fardu ain atau bagaimana. Tidak. Para sahabat ini dari Syekh Utsaimin, para sahabat ketika datang kepadanya perintah, mereka tidak mempertanyakan status hukumnya. Kalau itu perintah, maka mereka segera melaksanakannya. Para sahabat, kalau itu larangan, maka mereka segera meninggalkannya. Jadi ketika seseorang beramal dengan amalan sunnah, merasa dosa baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut, maka inilah di antara bentuk kekuatan dan kesempurnaan imannya. Cuman jangan sampai nanti kita merasa bahwa amalan sunnah tersebut sudah menjadi wajib. Tidak. Kita tidak merubah suatu hukum, tidak. Kita tidak merubah suatu hukum. Perbedaannya tipis kan. Contoh misalkan kita merutinkan sholat duha, kemudian ada suatu waktu kita tidak sholat duha, suatu waktu kita tidak sholat duha karena suatu uzur. Kemudian kita memaksakan diri untuk sholat duha karena menurut kita tidak sholat duha itu dosa. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena ini tindakan merubah hukum yang sudah menjadi wajib. Tapi misalkan kita biasanya merutinkan duha, tiba-tiba kita tidak sholat duha karena suatu uzur, kemudian kita tinggalkan duha itu karena memang suatu uzur, tetapi merasa ada yang hilang. Nah ini insya Allah sempurna, bagus. Seperti yang ditanyakan tadi, merasa berdosa ketika meninggalkan amalan sunnah. Inilah orang yang bertanya ini, Ustaz yakinkan insya Allah mudah-mudahan imannya kuat. Bagus sekali. Mudah-mudahan istiqomah dan dijaga oleh Allah hatinya supaya tidak syirik. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan, dan seterusnya nantinya akan barangkali kita tunggu informasinya dari Ustaz Mustamir. Insya Allah mudah-mudahan untuk hari ini rute dakwah kita tunggu dari konfirmasinya dari Ustaz Mustamir. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.